Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang terhormat kepada segenap pengurus Masjid Hidayatullah Lorong Produksim Kelurahan Duku, yang terhormat pada para alim ulama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pejuang subuh yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, di mana alhamdulillah di subuh hari ini kita dapat kembali bertemu, berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama. Insya Allah kita semua, kegiatan kita di subuh hari ini akan mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman, dan kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Itulah harapan kita. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, di kesempatan subuh hari ini saya akan menyampaikan tausiah agama dengan tema bagaimana mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh maupun solihah. Ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan, ya. Bagaimana cara mendidik agar kita memiliki anak ataupun keturunan yang soleh maupun solihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi atau Imam Al-Ghazali, di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya pendidikan kepada anak ini ada dua macam. Pendidikan pertama, kata beliau, yakni tarbiyatul aulad qoblal wiladah, dan pendidikan kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, ya. Jadi pendidikan pertama tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum dilahirkan. Mungkin kita bertanya, ma'asyiral hadirin, bagaimana cara mendidik anak sebelum dilahirkan? Kalau setelah dilahirkan, ya tahu kita ya caranya. Nah, ini bagaimana cara mendidik anak sebelum dilahirkan? Apakah bisa? Jawabnya bisa, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ma'asyiral hadirin, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh maupun soleha, ya, yang pertama tentulah kita harus memilih pasangan yang soleh maupun soleha. Jadi kalau kita punya anak, ya, anak kita laki-laki, kalau bisa carilah istri yang soleha. Kalau anak kita perempuan, carilah suami yang soleh. Nah, seperti itu, ya. Jadi kenapa demikian? Karena ma'asyiral hadirin, sebagaimana pepatah,
biasanya buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya, kalau ada pohon berbuah, ya, buahnya jatuh tidak akan jauh dari pohon tersebut. Nah, begitupun manusia, biasanya ya anak yang lahir itu karakter sifatnya tidak akan jauh dengan kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya anak yang bandel, ya, lihat diri kita. Pasti ada hubungan anak yang bandel tersebut dengan kelakuan kita selama ini. Nah, jadi seperti itu. Jangan cuma menyalahkan orang lain, ma'asyiral hadirin, tapi juga tengok pada diri kita. Nah, jadi pilih pasangan yang soleh maupun soleha. Nah, cuman kita jelaskan lagi Bapak Ibu, tidak ada jaminan ya. Walaupun pasangan tersebut soleh maupun soleha, bisa memiliki anak yang soleh maupun soleha. Tak ada jaminan, Pak. Kita contohkan misalnya Nabi saja, ya, contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini pelajaran untuk kita, ma'asyiral hadirin. Salah satu anaknya kafir, ya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu memiliki seorang anak yang bernama Kan'an. Ketika banjir bah datang, ya, air hujan diturunkan Allah dari laut, ya, datang ke bumi. Kalau bahasa kita tsunami, ya, air di dalam tanah dikeluarkan. Terus, ya, banjir bah datang, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam kapal, termasuk anak beliau yang bernama Kan'an. Kata Nabi Nuh, duhai Kan'an, anakku, kalau engkau ingin selamat, ikutlah kepadaku naik ke atas kapal. Kata Kan'an tidak mau, ya, enggan Kan'an naik ke dalam kapal. Kenapa demikian? Ia memilih menggunakan akal. Kata Kan'an, kalau saya naik kapal, ya, melihat air yang begitu deras datang, ma'asyiral hadirin, ada potensi tenggelam. Nah, sedangkan kalau aku naik ke atas bukit atau naik ke atas gunung, maka aku akan selamat. Akhirnya Kan'an pun berlari, ya, naik ke bukit, naik ke atas gunung, hingga ia tidak mau naik ke dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Sedih Nabi Nuh, Pak, ya. Punya anak Kan'an ini Nabi Nuh sedih, tidak mau diajak kapal. Nabi Nuh tahu selain yang ada di kapal tersebut akan celaka, sedih. Allah pun menurunkan firman-Nya, ya, yang kita baca dalam Al-Qur'an, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu tidak termasuk ke dalam keluargamu, ya. Nah, dikeluarkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi Nuh itu, ma'asyiral hadirin, yang kita dapat di sejarah beliau, beliau punya anak, anaknya ada yang bernama Sam, ya. Sam bin Nuh ini bapak dari kaum Semit. Nah, Sam bin Nuh ini anaknya menjadi orang-orang barat, ya, orang Arab yang hidungnya mancung, kulitnya putih, ya. Ini keturunan Sam bin Nuh, orang Yahudi, ya. Nah, ini sama. Ada yang kedua namanya Ham. Ham bin Nuh ini bapaknya orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam, ya. Nah, ini keturunan Ham bin Nuh. Ada satu lagi namanya Yafid bin Nuh. Nah, Yafid bin Nuh ini merupakan nenek moyangnya orang-orang Asia, orang kulit kuning, ya, yang matanya sipit, hidungnya pesek. Nah, itu keturunan daripada Yafid bin Nuh. Nah, salah satu anak beliau tadi bernama Kan'an, karena tidak mau ikut ke dalam bahtera Nabi Nuh, ini akhirnya celaka, ya, musnah, binasa bersama orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi tidak ada jaminan, ya, orang yang soleh maupun soleha punya anak soleh maupun soleha. Begitupun ma'asyiral hadirin dengan orang yang soleh maupun solihah tadi, belum tentu dapat pasangan soleh maupun soleha. Kita contohkan lagi, ya. Memang dijelaskan di dalam Al-Quran, kalau orang baik itu biasanya dapat orang baik, ya. Begitupun orang yang senantiasa bermaksiat, biasanya pasangannya senantiasa bermaksiat. Tapi walaupun begitu, ma'asyiral hadirin, ada kasus di mana pasangannya soleh, ya, salah satu pasangannya soleh, nah sedangkan pasangan yang lain bermaksiat. Kita contohkan yang pertama, ma'asyiral hadirin, yakni Nabiullah Lut alaihi salam. Nabiullah Lut soleh, ya,
taat kepada Allah, tapi ia punya istri yang ingkar. Istri Nabi Lut, ya, ingkar kepada Allah. Ada lagi contoh kedua, Fir'aun. Fir'aun ini kita tahu durhaka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia punya istri yang salihah, namanya Asiyah, ya. Nah, walaupun Fir'aun durhaka, tapi istrinya salihah, baik, ya. Nah, ada yang ketiga, masyaallah hadirin, suami istri sama-sama soleh maupun soleha. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim, ya, dengan Sarah dan Hajar, ataupun Nabi Muhammad SAW beserta istri-istri beliau. Nah, ini contoh pasangan yang soleh dan juga soleha. Nah, ada yang keempat, masyaallah hadirin, sama-sama ingkar kepada Allah. Inilah pasangan Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu suaminya ingkar, istrinya pun ingkar. Naudzubillah. Jadi kalau ada wong cak itu Bapak Ibu, Abu Lahab, ya. Suaminya ingkar, istrinya juga ingkar kepada Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, jadi seperti itu. Pertama, kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh, carilah pasangan yang soleh maupun solihah. Lalu selanjutnya, ma'asyiral hadirin, ya, dijelaskan kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang soleh, tarbiyatul aulad qoblal wiladah, yakni ketika istri kita sedang hamil, ya, berikan makanan yang halal. Nah, ini jadi berikan makanan yang halal. Ini harus, Pak. Jadi ketika istri tersebut mengandung, berikan makanan yang halal. Kita punya istri misalnya, ya, ataupun nanti kita punya menantu tersebut hamil, ya, misalnya di tengah malam ngidam makan mangga, masyaallah hadirin, ya, mangga muda. Nah, akhirnya apa? Suaminya pun keluar. Nah, di pasar sudah tutup, ya, tidak ada lagi orang yang menjual mangga. Rupanya di dekat rumahnya ada tetangga yang menanam pohon mangga. Nah, suami tersebut mengambil buah tersebut tanpa izin, tanpa meminta lagi, diberikan kepada istri. Nah, walaupun kecil ini, ma'asyiral hadirin, urusan sepele. Nah, makanan seperti ini bisa membuat anak kita, keturunan kita menjadi anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta dulu, ya. Kalau kita memang tidak sanggup membeli, ma'asyiral hadirin, minta. Ini lebih mulia, lebih baik untuk kita. Jangan sampai kita memberikan istri kita ataupun anak-anak kita makanan daripada hasil yang haram. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya, ma'asyiral hadirin, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, di samping memberikan makanan yang halal, makanan yang diberikan kepada istri kita ketika hamil pun harus makanan yang thayyib, yang baik, yang sehat, bergizi, ya. Jadi kalau ada istri, mungkin menantu, nanti cucu, anak kita mengandung, Bapak Ibu, di samping makanan halal, berikan makanan yang baik, thayyibah. Jangan Bapak Ibu tiap hari makan mie kerupuk, ya, keriting khusus, ya, bahaya. Hati-hati, ma'asyiral hadirin. Jadi ketika istri tadi mengandung, ya, berikan makanan yang halal, makanan yang baik, bergizi. Apa contohnya? Misalnya madu. Diberikan madu, ya. Kadang banyak bertanya wong Bapak Ibu, Ustaz, cak mana membedakan madu yang asli dengan palsu? Nah, karena anak dewek bukan pedagang, tak baca jawabnya, ma'asyiral hadirin, ya. Nah, cuman anak pernah dengar dari wong tua zaman dulu, ya, wong tua kita, wong lama zaman dulu, dia menjelaskan masalah medakan madu yang asli dengan palsu, katanya bawa ke rumah, ya. Kalau wong rumah kita marah, madu asli. Nah, kalau wong rumah kita tidak marah, berarti madu palsu. Nah, itu medakannya, Pak, ya. Ya, itu cerita wong lama. Nah, jadi ma'asyiral hadirin, berikan madu contohnya, ya. Madu ataupun misalnya susu, ya. Buah-buahan. Kalau bisa buah dari Arab, ya, yang dianjurkan Nabi kita beli, buah kurma misalnya, ya. Ataupun kismis, anggur, ya. Nah, ketika hamil tadi. Ataupun buah yang lain, buah delima dan lain sebagainya. Kalau tidak sanggup, ma'asyiral hadirin, buah lokal. Nah, banyak buah-buah lokal yang bergizi, ya, yang bisa diberikan kepada
istri ataupun orang yang sedang hamil. Nah, belikan buah tersebut, berikan ya kepada orang yang hamil tersebut. Di samping itu makan yang lain Bapak Ibu yang tinggi gizi seperti ikan ya. Nah, berikan ikan. Biasanya ma'asyiral hadirin, orang yang senang makan ikan itu kalau dia jadi orang yang alim, nah cerdasnya luar biasa. Luar biasa, Pak, ya. Kalau orang yang di pinggir pantai itu ma'asyiral hadirin sering makan ikan, kalau dia belajar ya, jadi orang alim biasanya cerdasnya luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi berikan makanan yang bergizi di samping tadi makanan yang halal. Nah, selanjutnya ma'asyiral hadirin ya, sebagaimana kita ketahui di dalam rahim tersebut ada proses pembentukan ya. 40 hari pertama ya di dalam rahim ibu bentuknya masih nutfah ya, masih berbentuk mani ataupun sperma. 40 hari yang kedua meningkat Bapak Ibu menjadi alaqah, segumpal darah ya. 40 hari yang ketiga fase selanjutnya berbentuk mudghah ya, segumpal daging. Lalu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Allah taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Tsumma sawwahu, kemudian kami menyempurnakannya, wa nafakha fihi mir ruhihi, lalu kami tiupkan ruh ya, tiupkan ruh ke dalam janin tersebut ya. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu kami menjadikan pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi di dalam rahim itu diproses Bapak Ibu ya. Setelah ditiupkan ruh disempurnakan pendengaran kita, penglihatan kita ya, hati kita, organ tubuh kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang luar biasa, yang hebat sekali, yang tak mungkin kita manusia bisa membuat sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam rahim itu disempurnakan, bayi di dalam rahim bisa mendengar apa-apa yang ada di luar rahim tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika istri kita hamil ya, ataupun yang lain tadi kita jelaskan, menantu kita, anak kita, cucu kita ya, nah maka biasakanlah untuk mendengar kalimat yang baik. Bayi di dalam rahim tadi misalnya ajak untuk mengkhatamkan Quran. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran ya, bersolawat, nah, diajak solawatan ya, diajak berzikir, diajak juga kalau bisa mendengarkan majelis ilmu ya. Nah, jangan sebaliknya Pak, sedih gitu Pak, kadang ada wong hamil 7 bulan setengah, itu tempat kita sana di kampung gitu, hamil 7 bulan setengah, tripingan diajaknya ya, dengar organ tunggal, dentam-dentum, naudzubillah ya. Nah, jadi apa? Sedih gitu ya. Nah, jadi ma'asyiral hadirin, ajak dengarkan Quran ya, ajak sholawat, berzikir dan lain sebagainya. Yang suami tadi pun demikian, bacakan Quran ya, dengarkan sholawat, dengarkan zikir dan lain sebagainya ketika istri tadi mengandung. Bahkan kalau bisa bertirakat Bapak Ibu ya, beramal-amal yang khusus ya. Ada Bapak Ibu kita temui orang ketika istrinya mengandung berpuasa suaminya ya, berpuasa penuh tanpa henti. Nah, bertirakat, harapannya supaya anak tadi menjadi anak yang soleh, selalu berdoa. Nah, ini luar biasa amalan seperti ini ya. Nah, jadi dididik terus menerus, didengarkan Quran. Insya Allah Bapak Ibu ketika anak lahir nanti ya, anak tersebut akan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, pendidikan bagi anak, tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum dilahirkan di dunia. Nah, setelah dilahirkan berubah pendidikannya menjadi tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Nah, setelah dilahirkan. Bagaimana caranya? Nah, cara mendidik anak setelah dilahirkan di dunia, jelas Bapak Ibu, setelah dilahirkan diadzankan anak tersebut ya, nah, diakikahkan, nanti besar sedikit dikhitan ya. Nah, ini biasa kita laksanakan sunnah-sunnah daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Nah, yang pertama Bapak Ibu, tentulah orang tua harus mencontohkan kebaikan kepada anak-anaknya. Contoh, ya. Jadi orang tua ini harus jadi contoh, Pak. Bukan sekedar ya memberi contoh. Memberi contoh Pak mudah, Pak, ya. Ngomong be tinggal, kau tuh cak ini, cak itu, macam-macam. Nah, mudah. Nah, yang susah ini jikalau orang tua bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya. Nah, itu harapan kita. Jadi kita harus menjadi contoh. Sebagaimana pepatah Arab dijelaskan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ya. Perkataan dengan perbuatan lebih menunjukkan daripada sekedar ucapan. Jadi kalau kita berkata dengan berbuat, lebih baik ma'asyiral hadirin daripada cuman berkata saja. Sekarang ini Pak, banyak orang pandai berkata tapi tak pandai berbuat, ya. Berapa banyak guru yang hebat ma'asyiral hadirin, ya. Ketika di kelas hebat. Nah, cuman di rumah gagal mendidik anak, ya. Na'udzubillah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjadi contoh. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, otomatis kedua orang tua harus berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh. Jangan cuma ngarepkan punya anak soleh, tapi kita tidak berubah Bapak Ibu. Tetap gawe lamu kita lakukan. Nah, salah, ya. Jadi kita harus menjadi contoh. Kita harus berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh. Nah, itulah harapan kita, ya. Nah, contohkan dulu. Nah, selanjutnya setelah dicontohkan tadi ma'asyiral hadirin, kita berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Nah, diberikan pendidikan agama dari kecil, Pak, ya. Nah, sekarang ini enak, banyak tempat pengajian, ya, TPA banyak, tahfidzul Quran banyak, ya. Bahkan masjid kita ini alhamdulillah Bapak Ibu ada rumah tahfidz, ya, tempat ngapal Quran. Nah, kalau kita punya anak, silahkan Bapak Ibu masukkan anak kita, cucu kita, keluarga kita ke tempat-tempat ini, berikan pendidikan agama. Jangan cuman Bapak Ibu kita memberikan pendidikan dunia. Anak kita sekolah di sekolah mahal, ya. Sekolah yang internasional kata orang Bapak Ibu, ya. Cuman kadang kita lupa memberikan pendidikan agama terhadap anak kita. Nah, ini salah, ya. Jadi ajarkan pendidikan agama sedini mungkin. Silahkan Bapak Ibu cari sekolah yang bagus, sekolah yang mahal, ya. Tapi di samping sekolah tadi, bila perlu datangkan guru ke rumah kita, ya. Datangkan guru ngaji, ataupun kalau tidak sanggup tadi masukkan ke tempat pengajian. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, ya. Tidak usah khawatir, undang guru ke rumah kita. Tidak katik lah guru ngaji itu yang biayanya besar Bapak Ibu. Ana belum pernah dengar misalnya ada guru ngaji dibayar 5 juta sebulan, ya. Datang ke rumah, tidak katik Pak, ya. Kecil itulah biasanya. Apalagi TPA Pak, cuman 25.000 sebulan, ya. Sedih. Itu baik kadang betagihan dulu, baru bayar uang, ya. Ana pengalaman Pak, ngajar ngaji. Murid kita tadi 25.000 sebulan, betagihan dulu. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan nunggak, susah, ya. Nah, giliran belajar yang lain, murid tadi cepat dia. Belajar yang lain, belajar musik, ya. Belajar bahasa Inggris, belajar apa, mayar tadi cepat. Bukan kita anti bahasa Inggris, bukan Pak, ya. Cuma kita jelaskan, ya, bagus belajar bahasa Inggris, bagus, ya. Cuman cara bayar tadi harus sama Bapak Ibu, ya. Kita belajar bahasa Inggris bayarannya cepat. Nah, dengan guru ngaji kalau pacak cepat juga Pak. Jangan betagihan dulu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya. Sedih. Itulah di Palembang nih Pak, banyak guru ngaji yang kurus badannya, ya. Susah, ya. Berat ngajar anak uang Pak, ya. Ana dulu waktu ngajar ngaji dulu kurus juga Pak. Pagi, siang, sore ngajar ngaji, kurus badan kita. Nah, nyingok tak maju, akhirnya belajar ceramah Pak. Alhamdulillah lah pacak ceramah gemuk badan kita, ya. Diundang uang gemuk kita. Nah, kalau ngajar ngaji susah, berat Pak, ya. Dan juga kadang mindset uang itu macam-macam. Kita ngadukan pelatihan misalnya Bapak Ibu, ngundang guru nih dari luar, ya. Kita adakan pelatihan, bayar misalnya 100.000. Oh, merotok uang, apa dia, ya. Belajar ngaji bayar 100.000. Padahal untuk itulah Bapak Ibu, ya. Untuk makannya, untuk nyiap ke bukunya, alat-alatnya, untuk ngenjuk transport ustadznya. Dari situlah, ya, berotokan. Ya, duit 100.000 tadi berotokan Pak. Kita kadang beli kuota sebulan itu 100.000, beli terus kita Pak, ya. Nah, giliran belajar seperti ini tidak galak kita ngeluar ke duit, ya. Nah,
Belajar investasi seumur hidup, dak galak kita mengeluarkan duit, ya beli kuota paling sebulan Bapak Ibu keluar duit kita 100.000, ya bahkan lebih. Nah, belikan anak, belikan kita HP gitu, ya. Nah, ini jadi harus diubah mindset seperti ini, ya kita harus rela berkorban demi memberikan bekal kepada anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Penting, ya. Jadi sedini mungkin ma'asyiral hadirin, berikan anak kita bekal ilmu agama. Insya Allah anak kita pun akan menjadi anak yang soleh. Dan juga tidak usah mandingkan. Kadang kita juga mudah mandingkan. Wong tua zaman sekarang ini tidak cak zaman dulu, ya. Anak zaman sekarang ini tidak cak zaman dulu. Anak zaman dulu nurut dengan wong tua. Anak zaman sekarang ini melawan galau. Kita jengok juga Bapak Ibu, ya. Anak zaman dulu nurut dengan wong tuanya berkualitas. Nah, kalau kita sekarang Bapak Ibu, ya anak kita melawan dengan kita, ya mungkin kita ini tidak berkualitas, ya dalam mendidik anak-anak kita. Jadi perhatikan seperti itu, ya. Jadi perhatikan, jangan kita manding-mandingkan. Kalau anak soleh Bapak Ibu, ya berusahalah diri kita agar menjadi orang tua yang soleh, soleha dan juga berkualitas. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, cara agar mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh, yakni orang tua haruslah selalu mendoakan anak dan keturunannya. Jadi doakan. Kita sekarang ini Bapak Ibu doakan. Selesai sholat, ya paling tidak kita bacakan ayat tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya jadikanlah istri-istri dan anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun, penenang bagi hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doakan Bapak Ibu, ya. Kita sekarang punya anak, doakan agar jadi anak yang soleh. Kita sekarang punya cucu, doakan cucu kita agar menjadi anak yang soleh. Kenapa Bapak Ibu? Terkadang banyak alim ulama, banyak kiai yang akhirnya anak keturunannya menjadi orang yang soleh juga. Kenapa demikian? Karena pastilah Bapak Ibu, seorang kiai tadi, seorang ulama tadi mendoakan anak keturunannya. Doakannya pasti Pak, ya. Ada kiai zaman dulu, kita jengoki anaknya keturunannya soleh kalau. Kenapa seperti itu? Pastilah Bapak Ibu, kiai tersebut mendoakan keturunannya. Nah, tinggal kita Bapak Ibu yang jadi keturunan ini, ya berusaha nyambut doa tersebut. Belajar, ya, memperbaiki diri, ya. Insya Allah Allah mudahkan diri kita agar menjadi orang yang soleh. Nah, seperti itu. Nah, ya, doakan anak kita, keturunan kita agar menjadi anak yang soleh. Nah, itulah tadi Bapak Ibu, ya pendidikan, ya bagi anak tadi. Jadi pendidikan bagi anak ini dimulai sebelum dilahirkan, kata Imam Al-Ghazali, ya tarbiyatul aulad qoblal wilada, dan juga pendidikan setelah kelahiran, tarbiyatul aulad ba'dal wilada. Semoga Bapak Ibu kita semua bisa memiliki anak, zuriat, keturunan yang soleh maupun solihah, yang selalu mendoakan kita nantinya ketika kita telah tiada. Dan insya Allah Bapak Ibu, dengan kita memiliki anak yang soleh dan solehah tersebut, kita akan senantiasa mendapatkan amal yang senantiasa mengalir untuk kita walaupun kita kelak sudah wafat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah Bapak Ibu sedikit tausiah kita pada kesempatan subuh hari ini. Sebelum kita tutup, silakan kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Silakan ma'asyiral hadirin.